Sekarang saya akan bahas bagaimana mengatasi anak malas belajar di rumah atau di sekolah. Yang pertama adalah bahwa kita, baik orang tua atau guru, harus tahu apa penyebab anak malas belajar. Karena tanpa kita tahu penyebabnya, mau sampai kapanpun pasti susah nyuruh anak malas terus mau jadi rajin belajar ya. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, dampaknya besar ya. Minat belajar banyak yang turun. Tentu pasti diikuti skill yang menurun. Makanya kita nggak bisa anggap ini santai ya, bahwa harus mengejar ketinggalan. Oke, karena waktu terus berjalan ya, kan anak kita juga makin besar, naik kelas dan lain sebagainya, tapi kemampuannya apakah mengikuti atau tidak, lalu bagaimana secara karakter menyikapi belajar gitu loh. Oke, jangan sampai minat belajarnya terus menurun. Oke, kita sudah lakukan riset ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Kesalahan orang tua dalam mengatasi atau memahami penyebab anak malas belajar. Banyak orang tua berpikir anak malas tuh karena penyebabnya di samping ini. Mulai dari game, handphone, TV, internet, main, lapar, capek, ngantuk, dan dimarahin ya. Tapi faktanya setelah kita melakukan riset, tidak ada satupun yang di samping ini penyebab anak malas ya. Kalau penyebab tambahan, iya, tapi kalau penyebab utama, tidak ya. Contoh misalkan game. Sebetulnya untuk mengatasi masalah malas sederhana. Kalau kita udah tahu penyebabnya mudah. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, salah penyebabnya ya cara mengatasinya juga ikut salah. Contoh, kalau anak malas gara-gara game, mulai besok nggak boleh lagi main game. Atasi. Karena gamenya bikin malas. Sama persis kalau ada pasien darah tinggi, ya kita kasih obat darah tinggi supaya sakit kepalanya juga hilang kalau gara-gara darah tinggi. Sekarang kalau ibunya pasiennya sakit kepala gara-gara saraf, nggak mungkin kita kasih obat darah tinggi. Sekarang ibunya normal, maksudnya pasiennya normal, nggak darah tinggi, saraf normal, nggak ada masalah dengan organ. Nah, sakit kepalanya kalau nggak tahu penyebabnya, bingung ngasih obatnya apa. Itulah kenapa kita harus tahu penyebab utamanya dulu. Dan kita atasi penyebabnya. Kalau anak malas gara-gara game, nggak boleh besok main game. Tapi setelah gamenya disita, anak masih tetap malas belajar. Jadi bukan game penyebab utama anak malas. Kedua, handphone, gadget disita. Setelah handphone, gadget disita, anaknya jadi rajin? Tidak juga, ternyata masih malas. TV, internet, main kurangi, lapar makan, capek suruh istirahat, ngantuk suruh tidur. Setelah ini diatasi, apakah malasnya hilang? Tidak juga. Masih ada tuh anak malas belajar. Bahkan ada yang tambah malas. Dimarahi, katanya dimarahi bikin malas. Faktanya mau dimarahin nggak dimarahin, anak malas ya tetap malas. Jadi kuncinya adalah tetap harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Dan sampai hari ini masih banyak orang tua bingung apa penyebab anak malas belajar. Mungkin juga banyak guru-guru yang bingung. Lalu apa yang bikin mereka malas belajar? Game bukan, handphone bukan, TV bukan, dimarahi juga enggak. Tapi tetap aja malas belajar. Itulah kenapa butuh pengetahuan tentang psikologi anak. Bahwa setiap anak itu menyukai hal yang mudah dan menyenangkan. Kenapa mereka malas belajar matematika? Simple. Karena matematika di kepalanya mereka, di otaknya mereka berpikir tidak mudah dan tidak menyenangkan. Artinya apa? Karena setiap anak menyukai hal yang mudah dan menyenangkan, caranya simple, sederhana. Itu yang kita lakukan riset dulu. Kita berhasil mengubah semua bab matematika yang sulit jadi mudah, yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan. Sehingga apa? Semangat belajarnya keluar, malasnya hilang. Nggak percaya? Kita boleh buktikan, siapkan alat tulis.